This world is always trying to tell me I need more. Selamat pagi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Sehat? Ataukah ada sesuatu yang tidak kita rindukan terjadi dalam kehidupan setiap kita? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kami mengingatkan apapun yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita tanpa kecuali, itu adalah kehendak Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan berharap pada setiap kita dan merindukan. Anaknya mengatakan, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup saya anakmu, itu seizin Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup setiap kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi kadangkala setiap kita tidak mau proses itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Maunya kita langsung bim salah bim. Hal yang baik, hal yang enak didengar, yang enak dinikmati, itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih. Dan kita tidak mau ada proses yang terjadi. Terima kasih dalam Tuhan. Kita boleh meminta kepada Tuhan. Dan berharap kepada Tuhan. Tuhan, terjadilah apapun dalam hidup saya. Terjadilah sesuai dengan kehendak. Kami tahu, kami percaya rencana Allah itu luar biasa dalam hidup saya. Itu rencana Allah damai sejahtera buat saya dan buat saudara. Terima kasih luar biasa kasih Tuhan kepada kita, perhatiannya, kasihnya yang tidak terbatas buat setiap kita. Kita pun boleh ada di pagi hari ini yang cerah ini. Bukan karena keberuntungan setiap kita, tetapi kita ada ini saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kasih Tuhan yang dinyatakan kepada setiap kita. Haleluya, Tuhan begitu baik buat setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tahun-tahun ini kita diberikan tema yang bulan ini yaitu kita harus bangkit, bergerak, dan berdampak. Melalui tema-tema awal sekian tahun yang disampaikan oleh gereja ini kepada setiap kita, tentunya ada mimpi yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya mimpi, tapi ada satu tindakan yang harus kita lakukan bersama, saudara kasih. Setiap minggu dengan tema yang berbeda, berurutan sedemikian rupa. Ada titik akhir, saudara kasih. Ada klimaks akhir, itulah yaitu kita melakukan. Karena Tuhan merindukan kepada setiap kita ini menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan yang mendengar atau pendengar firman. Hari Minggu pagi kita berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Luar biasa. Kita di rumah Tuhan, kita boleh memuji Tuhan. Kita boleh memuliakan Tuhan. Boleh mendengar akan firman Tuhan. Dan pulang dengan gembira. Saya sudah mendapatkan berkat hari ini. Kita manusia merindukan berkat demi berkat. Tapi ada kata-kata yang terakhir yang harus kita lakukan kerjakan. Bahwa kita harus menjadi pelaku-pelaku daripada firman yang mana firman itu sudah dibagikan kepada setiap kita. Terima kasih. Tema demi tema ada tujuan buat setiap kita. Melalui doa-doa para pemimpin. Sehingga muncullah tema-tema buat setiap kita. Dengan satu tujuan. Data akhir nanti. Yaitu bulan ini. Tema yang harus kita perhatikan. Kita bangkit. Bangkit dari tidur kita. Ya, yang mungkin selama ini kita nyenyak istirahat. Ya, menikmati berkat Tuhan. Hanya mengucap syukur atas berkatnya. Tetapi kita lupa. Ada pesan-pesan Tuhan kepada setiap kita, di mana kita harus dan wajib melakukannya. Karena Tuhan merindukan kepada setiap kita bukan hanya mendengar dan mendengar dan mendengar belaka, tetapi Tuhan mau kita mendengar dan melakukan. Kita mendengar yang baru dan dilakukannya dan dikerjakannya, saudara. Kalau tema ini buat setiap kita mengajak kepada setiap kita tanpa kecuali Jemaat Abalok Bali. Bulan ini kita harus bangkit. Bangkit dari mana? Bangkit dari tidur kita. Bangkit dari mimpi-mimpi kita. Bangkit dari perasaan selama ini hanya menikmati dan mendengar yang baik. Tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Di mana firman yang sudah kita dengar. Tema-tema yang menggiring kepada setiap kita. Membawa kepada satu titik bahwa kehidupan setiap kita harus
menjadi berkat. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya, yang tentunya ayat yang tidak asing buat saudara dan saya. Di dalam Yesaya 60, di dalam ayat yang pertama, dia mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah dan menjadi terang. Tuhan memanggil setiap kita tanpa kecuali hari-hari ini. Tuhan tidak mau kita tertidur hari ini hanya menikmati berkat Tuhan. Tuhan katakan, bangunlah, bangkitlah, dan menjadi terang. Terima kasih. Orang yang percaya kepada Yesus, Yesus ada di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa Kristus atau Yesus adalah terang dunia. Dan terang dunia itu ada di dalam hidup setiap kita tanpa kecuali. Tentunya ada tujuan daripada Tuhan kepada setiap kita. Tuhan bukan hanya menerangi hati kita, tapi terang yang ada dalam hidup kita, terang yang ada dalam hati kita, wajib kita pancarkan keluar. Sehingga orang di sekitar kita melihat, wow, kehidupan orang ini luar biasa. Kalau saya melihat kehidupannya, saya mendapatkan sesuatu dari hidup yang berarti kehidupan orang percaya itu berdampak buat orang lain. Kalau saya melihat rumah tangga orang percaya atau orang Kristen itu luar biasa. Setiap hari ada nyanyian, kata orang. Setiap hari bernyanyi, bangun tidur bernyanyi, masak di dapur bernyanyi, dan tiada hentinya nyanyian demi nyanyian. Sehingga saya pun ingin seperti dia. Terima kasih. Senyumnya orang Kristen, orang percaya itu luar biasa. Rasa gimana membawa hati yang dingin. Orang yang percaya kepada Kristus harus hidup berdampak buat orang lain. Buat sesama kita, buat lingkungan kita, buat keluarga kita. Kehidupan kita menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih. Berkat yang kita terima dari Tuhan tentunya bukan hanya untuk kita. Tuhan memberikan berkat buat kita semua tanpa kecuali, bukan hanya untuk kita pribadi. Tapi berkat dari Allah wajiblah itu dibagikan kepada orang. Berkat apa? Kalau kita ngomong berkat, bukan ya kebutuhan pokok, keuangan. Itu bolehlah. Tetapi yang utama, apa yang kita terima hari ini, berkat dari Tuhan. Mungkin renungan dan sebagainya, kita bagikan kepada orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan rindu memakai saudara dan saya untuk menjadi berkat di bumi ini. Saudara yang kasih, jangan sampai kita menjadi orang percaya sekedar kebiasaan. Kalau minggu datang ke rumah Tuhan, selesai pulang, sampai di rumah, kita tidak membagikan berkat yang kita terima dari rumah Tuhan. Saudara yang kasih, mari kita hidup saling berbagi. Berbagi firman, berbagi berkat, dan ucapan syukur selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kalau saudara menggunakan berkat atau membagi berkat kepada orang lain, maka berkat itu akan ditambah-tambahkan kepada setiap kita. Sekali lagi, kalau kita mau hidup berbagi kepada sesama, kepada orang lain, kepada keluarga dan sebagainya, maka berkat kita akan dicurahkan kepada setiap kita tanpa kecuali. Tetapi apabila berkat itu yang kita terima dari Tuhan hanya untuk kita, untuk saya, untuk keluarga, dan kita tidak mau berbagi kepada sesama di antara kita, sesama tetangga kita dan orang lain, maka ada saat tertentu berkat itu akan tertutup. Karena kerinduan Tuhan, kita hidup berbagi sukacita, berbagi berita keselamatan tentang Kristus kepada mereka. Kalau saya boleh bercerita, saya bersyukur Tuhan itu izinkan terjadi dalam hidup saya. Di tetangga saya ada hari-hari tertentu, dia bukan orang percaya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan orang Kristen itu adalah hidup dan berkuasa. Dia datang ke tempat kami, dia berulang tahun minta didoakan, dia sakit minta didoakan, anaknya akan bepergian, anaknya diajak ke rumah kami,
minta didoakan. Dan kesaksiannya luar biasa. Kalau saya mendengar kesaksian saudara tetangga kita ikut senang. Oh, luar biasa. Terima kasih. Kita berbagi apapun yang ada, yang kita dengar, yang kita rasakan, kita bagikan kepada sesama. Orang di luar kita, dia mempercayai bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Dia sakit pun datang ke tempat kami, minta didoakan, walaupun dia punya keyakinan yang berbeda. Dan mujizat Allah diberikan kepadanya. Dia tahu isi hatinya, dia tahu kerinduannya. Tuhan tidak pilih kasih. Oh, kalau ini orang Kristen pasti diberkati Tuhan, amin. Tapi ada di samping kita orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan juga memberikan berkat kepada mereka. Terima kasih. Mari sama-sama kita hidup berbagi dengan sesama kita. Kapan? Hari ini. Selagi ada hari ini, hari itulah kita berbagi kepada orang. Karena firman Tuhan mengatakan, bangkitlah. Bangkit dari tidur kita. Bangkit dari rasa malas kita. Bangkit dari mungkin kemalasan kita. Kita bangkit. Kita berdiri. Supaya hidup kita menjadi berkat. Hidup kita berdampak kepada orang lain. Saya percaya setiap kita pribadi lepas dari pribadi merindukan hidup kita dipakai Tuhan. Dan tentunya saudara yang kasih, siapkah saudara dan saya dipakai oleh Tuhan? Kalau saudara siap, katakan, Tuhan, pakailah hidup saya untuk menjadi berkat di lingkungan rumah saya. Amin. This world is always trying to tell me I need more. A bigger house, a couple cars will fill the void. But then I get it and I... Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali bersama saya dalam Abanis Update minggu ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami menyambut dengan sukacita. Selamat beribadah di keluarga Abalov. Jesus and my health. And if I got all that, I really don't need nothing else. Nothing else. This life is always trying to get me in a rush. Keep moving quicker and one day you'll be enough. But if I do that, I won't stop and smell the roses and end up being soulless and hold nobody notices. I'm getting sick of endless scrolling on my cell phone. I wanna go back to the place I had myself known. The enemy could try to kill, rob, and destroy, but one thing he cannot take is... joy. I woke up with a good thing laying by my side. I woke up to some birds singing, hey look I'm alive. I got my family, Jesus, and my health. And if I got all that, I really don't need nothing else. Tema kita tahun ini adalah bergerak dan berdampak. Demikianlah Abanis Update minggu ini. Happy Sunday, God bless you all.